Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul dalam mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Baiklah, pertama-tama yang kami hormati Muallim Iqbal MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab, dan teman-teman sekalian yang sangat kami hormati. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Bari, Ahmad Saudi, Hashim Mustafa, Madidi, dan Muhammad Rafidi akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Metode Sam'iyah Shafawiyah, yang mana di sana kami akan membahas tentang pengertian, tujuan, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan serta kekurangan metode Sam'iyah Shafawiyah tersebut. Untuk ini kami akan buka presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian metode Sam'iyah Shafawiyah. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh, yang berasal dari kata met dan hudes, yang berarti melalui. Sedangkan secara istilah adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan satu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, jadi pengertian metode itu adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan satu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang kita kehendaki. Sam'iyah Shafawiyah secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u sam'an dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Adapun Shafawiyah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti yang di bibir, di mulut, ataupun dengan lisan. Nah, jadi sam'iyah tadi punya makna mendengar, adapun Shafawiyah punya makna yang di bibir, di mulut, ataupun dengan lisan. Metode Sam'iyah Shafawiyah ataupun audio lingual ini merupakan satu metode pengajaran bahasa Arab yang lebih memprioritaskan menyimak dan berbicara terlebih dahulu sebelum membaca dan menulis. Dalam istilah lain, yaitu metode belajar bahasa Arab yang dilakukan dengan mendengarkan bunyi terlebih dahulu, kemudian mengucapkan sebagaimana mestinya. Jadi, belajar dengan metode ini, seseorang akan mendengarkan kata dalam bahasa Arab baik melalui kaset ataupun suara guru. Kemudian, dia akan menirukan secara berulang-ulang sehingga menguasai dan mengucapkannya secara lancar. Jadi, metode Sam'iyah Shafawiyah ini adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Dengan metode ini, praktek-praktek penggunaan bahasa Arab lebih ditekankan dan lebih banyak menggunakan kosakata dan berbentuk muhawarah ataupun percakapan. B. Tujuan metode Sam'iyah Shafawiyah. Metode Sam'iyah Shafawiyah merupakan metode yang berlandaskan pada pendekatan yang memiliki beberapa asumsi. Di antaranya adalah bahasa ujaran. Oleh karena itu,
Pengajaran bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian mengucapkannya. Asumsi lain dari metode tersebut adalah bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik pengulangan. Secara umum, tujuan pembelajaran bahasa sendiri, khususnya bahasa Arab, adalah agar bisa berkomunikasi dengan sesama. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Arab di sekolah adalah tak lain untuk mengajarkan serta meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa. Kemampuan berbahasa Arab sendiri ada dua, yaitu kemampuan berbahasa Arab pasif dan aktif. Kemampuan berbahasa Arab pasif meliputi aktivitas mendengarkan dan membaca, sedangkan kemampuan berbahasa aktif adalah berbicara dan menulis. Tercapainya beberapa tujuan yang diharapkan dalam sebuah instansi yang mengadakan pengajaran bahasa Arab. Dalam hal ini, tujuan dari metode Sam'iyah Syafawiyah adalah agar siswa dapat memahami dan mempraktekkan ujaran atau ucapan berbahasa Arab, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun yang digunakan dalam forum-forum resmi, adalah berbicara dan menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bagian yang ketiga atau yang C, yaitu karakteristik metode Sam'iyah Syafawiyah. Metode Sam'iyah Syafawiyah ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. 1. Tujuan pengajarannya. Tujuan pengajarannya adalah untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa secara seimbang, secara rata. Yang kedua, urutan penyajiannya adalah urutan penyajian penguasaan 4 keterampilan itu dimulai dari keterampilan menyimak, berbicara, kemudian membaca dan menulis. Yang ketiga, model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Kosakata itu diberikan dalam bentuk percakapan agar siswa ini bisa menghafalnya. Yang keempat, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola atau pattern practice atau latihan atau drill. Menggunakan pola kalimat dengan latihan drill. Yang kelima, kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan. Artinya kosakatanya itu dibatasi saja, tidak bebas semua gitu. Dalam kalimat dibatasi dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata yang berdiri sendiri. Yang keenam, pengajaran sistem bunyi secara sistematis atau berstruktur agar dapat digunakan atau dipraktikkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara. Dalam arti, pelajaran menulis terdiri dari pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan, secara berbicara. Yang kedelapan, penerjemahan dihindari. Pemakaian bahasa ibu atau bahasa penerjemah apabila sangat diperlukan untuk penjelasan, maka diperbolehkan secara terbatas. Yang sembilan, gramatika atau dalam arti ilmu tidak diajarkan pada tahap permulaan. Yang kesepuluh, kemungkinan terjadinya kesalahan siswa dalam memberikan respons harus sungguh-sungguh dihindarkan. Yang kesebelas, guru menjadi pusat kegiatan kelas. Siswa mengikuti atau merespon apa yang diperintahkan oleh guru. Yang terakhir, yaitu yang ke-12, penggunaan bahan rekaman, laboratorium bahasa, visual aid sangat dipentingkan. D. Langkah-langkah Sam'iyah Syafawiyah. Sebagaimana nama metode ini, yaitu menyimak dan berbicara, maka dalam aplikasinya lebih menekankan dua aspek ini sebelum dua aspek lainnya. Jika melihat konsep dasarnya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aplikasinya, yaitu 1. Pelajar harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca, dan akhirnya menulis. 2.
tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog-dialog dengan topik situasi sehari-hari. 3. Latihan atau drill atau tadribat harus mengikuti operan conditioning seperti yang telah dijelaskan. Dalam hal ini hadiah baik diberikan. Semua unsur kata bahasa harus disajikan dari yang mudah kepada yang sukar atau bertahap. 5. Kemungkinan-kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam bentuk respon harus dihindarkan, sebab penguatan positif dianggap lebih efektif daripada penguatan negatif. Langkah-langkah penyajian materi menurut metode Sam'iyah Syafawiyah ini adalah sebagai berikut. 1. Penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan guru berulang kali. Pelajar menyimak dan tidak melihat pada teksnya. 2. Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan teknik meniru setiap kalimat-kalimat. 3. Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan yang dianggap guru sukar karena terdapat struktur atau ungkapan yang sukar. Ini dilatih dengan teknik drill. 4. Dramatisasi dari dialog atau bacaan yang sudah dilatih di atas. Pelajar sudah hafal untuk memperagakan di depan kelas. 5. Pembentukan kalimat-kalimat lain yang sesuai pola-pola kalimat yang sudah diberikan. Metode Sam'iyah Syafawiyah ini dapat diimplementasikan dengan alat peraga atau audio visual berupa tape recorder, kaset, CD, dan sebagainya. Ini akan lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan bahan rekaman dan laboratorium bahasa. Hal ini bertujuan untuk memperdengarkan materi-materi bahasa Arab dari penutur asli sehingga kita bisa mengetahui bacaan-bacaan dalam bahasa Arab secara fasih dan benar. Kelebihan dan kekurangan atau kelemahan metode Sam'iyah Syafawiyah. Pertama kita bahas lebih dulu tentang kelebihannya. Kelebihan Sam'iyah Syafawiyah. Di sini kami menemukan ada 4 kelebihan Sam'iyah Syafawiyah, yaitu yang pertama, kelebihan Sam'iyah Syafawiyah ini adalah bahwa para siswa memiliki keterampilan pelafalan yang bagus. Ya, ini jelaskan dari namanya saja ada Syafawiyah. Semakin sering metode ini digunakan, maka keterampilan pelafalan akan semakin bagus. Yang kedua adalah bahwa para siswa terampil membuat pola-pola kalimat baku yang sudah dilatihkan. Nah, ini contohnya apa? Misalnya, si guru mengatakan yaktubu Ahmad ad-darsa fil fasl. Kemudian siswa mengikuti yaktubu Ahmad ad-darsa fil fasl. Kemudian si guru bertanya, "Mada ya'malu Ahmad?" Maka dijawab yaktubu ad-darsa. Aina yaktubu ad-darsa fil fasl. Nah, keterampilan siswa membuat pola-pola kalimat jawaban ini salah satu dari kelebihan metode Sam'iyah Syafawiyah ini. Karena kalimat bakunya sebelumnya sudah dilatihkan. Kemudian yang ketiga bahwa adalah siswa dapat melakukan komunikasi secara lisan dengan baik karena latihan menyimak dan berbicara secara intensif. Nah, ini senada dengan poin-poin sebelumnya. Namanya juga Sam'iyah Syafawiyah, istima terlatih, kalam terlatih, pola kalimat terlatih, maka hasilnya bisa melakukan komunikasi secara lisan dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu bahwa suasana kelas hidup karena para siswa tidak tinggal diam, tetapi terus-menerus merespon stimulus guru. Nah, ini sudah pasti ya kan, kalau siswanya itu diam, namanya itu metode ceramah. Nah, jadi itulah tadi kelebihan Sam'iyah Syafawiyah. Kemudian kita membahas tentang kelemahan Sam'iyah Syafawiyah. Jadi begini ya kawan-kawan, ada 2 poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Jangankan sebuah metode, manusia saja mempunyai kekurangan. Kita pernah dengar istilah orang yang mencari sahabat yang sempurna tanpa celah, seperti orang yang menegakkan benang yang basah. Ya, itulah semua sia-sia dan akan selalu berakhir dengan kesepian. Begitu juga dengan sebuah metode. Kalau kita mencari metode yang sempurna tanpa kelemahan, maka semua itu sia-sia dan kita tidak akan mempunyai metode yang bisa kita gunakan. Poin yang kedua yaitu bahwa segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun.
Ada malam, ada siang, ada tinggi, ada rendah, ada kelebihan, ada kekurangan. Tadi sudah kita bahas kelebihan metode Sam'iyah Syafawiyah, maka apabila ada kelebihan, ada kekurangan atau kelemahan. Maka di sini kita akan bahas juga kelemahan Sam'iyah Syafawiyah. Di sini kami menemukan 6 kelebihan metode ini. Yang pertama yaitu bahwa respon siswa cenderung berlangsung secara mekanistik. Siswa sering tidak mengetahui atau tidak memikirkan makna ucapan yang diucapkan, sehingga bagi siswa dewasa sering mengalami kebosanan. Nah, ini terlalu kaku. Misalnya, si guru mengatakan, Zahaba Ahmad ilal madrasah. Kemudian diikuti oleh siswa, Zahaba Ahmad ilal madrasah. Ana a'taqidu dzalik. Diikuti lagi, Ana a'taqidu dzalik. Begitu seterusnya. Nah, seperti ini biasanya siswa tidak menyadari apa yang diucapkannya. Kemudian kelemahan yang kedua dari metode ini yaitu bahwa siswa bisa berkomunikasi dengan lancar hanya apabila kalimat yang digunakan telah dilatih sebelumnya di dalam kelas. Ya, seperti contoh di awal. Yaktubu Ahmad ad-darsa fil fasl. Kemudian diikuti oleh siswa, Yaktubu Ahmad ad-darsa fil fasl. Kemudian si guru bertanya, Mada ya'malu Ahmad? Dijawab, Yaktubu ad-darsa. Aina yaktubu ad-darsa fil fasl. Komunikasi siswa itu lancar apabila kalimat yang dipakai yang sudah dilatih seperti di atas. Sama kayak kita juga ya, kalau kita lancar bahasa Arab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, karena itu sudah sering kita latih. Yang ketiga yaitu bahwa makna kalimat yang diajarkan biasanya terlepas dari konteks, sehingga siswa hanya memahami satu makna. Apabila suatu kalimat atau ungkapan bisa mempunyai beberapa makna tergantung padahal suatu kalimat atau ungkapan bisa mempunyai beberapa makna tergantung konteksnya. Contohnya, daraba Zaidun amran. Siswa tahunya makna daraba adalah memukul. Padahal kalau kita buka kamus, maka ada banyak makna lain dari kata daraba. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu bahwa keaktifan siswa di kelas dalam keaktifan semu, karena mereka hanya merespon stimulus guru. Semua bentuk latihan, materi pelajaran, sampai model pertanyaan dan jawaban ditentukan oleh guru. Tidak ada inisiatif dan kreativitas dari siswa. Nah, ini kekurangan juga. Siswa aktif menurut apa kata si guru aja. Kemudian yang kelima yaitu bahwa karena kesalahan dianggap sebagai dosa, maka siswa tidak dianjurkan berinteraksi secara lisan atau tulis sebelum menguasai benar-benar pula kalimat yang sudah cukup banyak. Akibatnya siswa merasa takut menggunakan bahasa, takut salah. Contoh salah yang jadi dosa kayak apa? Misalnya hendak memuji kawan karena kawan ini setia, lalu mengibaratkan kesetiaan kawan ini seperti kesetiaan merpati. Karena kita tahu merpati itu adalah burung yang setia. Lalu mengucapkan anta kal hammam. Nah, padahal maksudnya anta kal hammam. Karena kesalahan di sini berakibat menjadi dosa. Karena kesalahan di sini mengubah makna yang tadinya mau memuji menjadi sebuah hinaan, maka di sini bisa kita katakan kesalahan di sini mengakibatkan sebuah dosa. Kemudian yang keenam yaitu bahwa latihan-latihan pola kalimat bersifat manipulatif, tidak kontekstual dan tidak realitas. Siswa mengalami kesulitan ketika menerapkannya dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya. Misalnya tadi yaktubu Ahmad ad-darsa fil fasl. Kemudian diikuti yaktubu Ahmad ad-darsa fil fasl. Kemudian si guru bertanya, "Mada ya'malu Ahmad?" Maka siswa menjawab yaktubu ad-darsa. Ya, aina yaktubu darsa fil fasl. Nah, kalimat yang dilatih itu kemudian komunikasi yang sesungguhnya dapat pertanyaan dari kawan misalnya, Mada ta'mali ya Sa'ud? Nah, misalnya ya kalau pas bingung hendak jawab apa, karena realita berbeda dengan latihan. Di latihan membahas tentang menulis, di kenyataan melamun misalnya ya kalau bingung bahasa Arabnya melamun itu apa. Nah itu misal. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan metode Sam'iyah Syafawiyah. Selanjutnya masih kelebihan dan kekurangan metode Sam'iyah Syafawiyah juga, tapi menurut pandangan Henry Guntur Terdigan. Nah,
Itu mudah ya, mungkin bisa dibaca masing-masing. Jadi mungkin sampai di sini dulu penjelasan daripada kami. Selanjutnya kita lanjutkan ke diskusi seperti biasa. Silahkan yang mau bertanya, menanggapi dan sebagainya ya dipersilahkan.